warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Naili Suldani, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Tarikh Tasyri yang diampu oleh Bapak Muhadi Halidi SHI MAG. Nah, video ini membahas mengenai Tasyri pada masa tabi'in, tabi'in mazhab dan metode istimbat mazhab. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tasyri pada masa tabi'in dan tabi'in, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup pada masa sahabat, bertemu dengan sahabat dan menyertai para sahabat, dan mereka juga hingga meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in juga lebih dikenal sebagai murid dari para sahabat. Sedangkan tabi'in adalah orang Islam yang hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan tabi'in, menyertai tabi'in, dan hingga meninggal mereka dalam keadaan Islam. Nah, tabi'in juga dikenal sebagai murid dari tabi'in. Setelah mengetahui definisi dari tabi'in dan tabi'in, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tasyri' pada masa tabi'in dan tabi'in. Pada fase ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Walaupun panasnya suasana politik yang dipengaruhi oleh golongan-golongan pemberontak, yakni golongan Khawarij dan Syiah yang mewarnai pada periode ini, akan tetapi fase-fase ini disebut juga masa keemasan Islam, yang mana tumbuhnya banyak perkembangan-perkembangan keilmuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tasyri' pada fase ini. Faktor pertama adalah bidang politik. Pada fase ini, perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit menuntut terbentuknya aliran hukum. Pada bidang ini timbul 3 golongan politik, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur Ulama. Masing-masing kelompok tersebut berpegang pada prinsip mereka sendiri. Faktor kedua adalah perluasan wilayah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perluasan wilayah telah dimulai sejak masa sahabat dan terus berlanjut hingga masa tabi'in dan tabi'in. Sehubungan dengan itu, semangat dari para ulama untuk mengembalikan segala sesuatu terhadap sumber-sumber hukum Islam yang seiring banyak terjadi perkembangan kebutuhan hukum untuk terciptanya kemaslahatan bersama. Faktor ketiga adalah pahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan. Pada fase ini, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sudah selesai dibukukan, dan para ulama pun sudah paham betul mengenai keadaan pada saat itu dan telah mempelajari serta memahami kesulitan-kesulitan dari para pendahulunya dalam membuat keputusan hukum dari suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga keputusan-keputusan yang telah dibuat tersebut bisa dijadikan jurisprudensi pada masa hakim saat ini. Faktor keempat adalah lahirnya para cendekiawan-cendekiawan muslim. Cendekiawan-cendekiawan muslim yang lahir pada fase ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan para sahabat-sahabatnya. Dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki telah berperan dalam pemrosesan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Faktor terakhir adalah kembalinya penetapan hukum pada ahlinya. Berkembangnya keadaan yang terjadi di sekitar membuat banyak permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Dengan demikian, umat Islam, baik itu para pemimpin negara maupun hakim-hakim pengadilan, mengembalikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada para mufti-mufti dan tokoh-tokoh ahli perundang-undangan. Nah, ini dia teman-teman, sumber-sumber tasyri' pada zaman tabi'in. Sumber-sumber perundang-undangan pada periode ini ada 4 macam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Langkah-langkah penetapan hukum secara umum, tabi'in juga mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh para sahabat dalam menetapkan hukum. Yang pertama yaitu mencari jawaban dari masalah tersebut di dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka mereka akan mencarinya di dalam As-Sunnah. Dan jika dalam As-Sunnah juga tidak ditemukan, maka mereka akan mencarinya atau melihat pendapat-pendapat dari para sahabat. Dan jika pendapat para sahabat juga tidak ditemukan, maka mereka akan berijtihad.
Pada masa tabi'in ini, para ulama dibedakan menjadi dua aliran, yaitu Al-Hadis atau Madrasah Al-Madinah dan Al-Hadis Ra'yu atau Madrasah Al-Kuffah. Al-Hadis adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam penggunaan ra'yu. Imam Malik berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah merupakan hujah yang wajib diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah seperti aliran Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Adapun ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu ditambah hadis. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Di sisi lain, munculnya dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berfikir dan masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Seperti yang sudah kita singgung di muka, bahwasanya pada periode ini terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat, dan dalam bidang hukum Islam juga terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Periode ini juga dikenal sebagai periode penghimpunan dan ulama-ulama mujtahidin, karena pada periode ini lahirlah gerakan-gerakan penulisan dan penghimpunan, sehingga terhimpunlah as-sunnah, fatwa-fatwa sahabat ahli fatwa, fatwa-fatwa tabi'in dan tabi'in, dan berhasil disusun tafsir-tafsir Al-Quran yang luas dan fikih ulama-ulama mujtahidin, dan juga berbagai risalah tentang usul fikih. Perkembangan ilmu pengetahuan pada fase ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang sudah terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah. Proses lahirnya mazhab adalah usaha para pengikut atau pendukung untuk menyebarkan hasil ijtihad imamnya. Penyebaran ini dilakukan dengan metode lisan dan juga tulis atau pembukuan fikih. Kemudian, pengikut hasil ijtihad itu semakin banyak membentuk suatu komunitas dan disebutlah komunitas tersebut bermazhab imam ini dan itu. Jika dilihat dalam sejarah tasyri' Islam, mazhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada ilmu dan hukum sampai kepada para tabi'in di setiap daerah-daerah. Pada masa tabi'in dan imam-imam mujtahid muncul sederetan ulama dalam jumlah yang cukup banyak. Berbagai kawasan atau negeri Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Banyak di antara mereka yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Sebagian ulama terbaik itu membuat metode yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Menurut Thaha Jabir Al-Ulwani, generasi baru ini berjumlah 13 aliran. Namun, tidak semua dari aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukumnya. Adapun di antara pendiri 13 aliran itu adalah sebagai berikut. Sufyan bin Uyainah wafat tahun 198 Hijriah di Mekah, Malik bin Anas wafat tahun 179 Hijriah di Madinah, Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah di Basrah, Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah di Kufah, Sufyan As-Sauri wafat tahun 160 Hijriah di Kufah, Al-Auza'i wafat tahun 157 Hijriah di Syam, Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah di Mesir, Al-Laits bin Sa'ad wafat tahun 175 Hijriah di Mesir, Ishaq bin Ruhawai wafat tahun 238 Hijriah di Naisabur, Abu Sawur wafat tahun 240 Hijriah di Baghdad, Ahmad bin Hambal wafat tahun 241 Hijriah di Baghdad, Daud Az-Zahiri wafat tahun 270 Hijriah di Baghdad, dan Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah di Baghdad.
Aliran hukum Islam atau mazhab yang masih terkenal dan masih ada pengikutnya hingga saat ini hanya tinggal beberapa aliran saja. Di antaranya yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Kita akan mulai dari mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang tertua dari 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta' At-Tamimi yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau hidup di masa dinasti Bani Umayyah selama 52 tahun dan hidup pada masa dinasti Bani Abbasiyah selama 18 tahun. Dengan demikian, beliau mengetahui hiruk-pikuk yang terjadi pada saat pergantian kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam berijtihad ada 7. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah yang sudah masyhur atau mutawatir, yang ketiga pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi, yang keempat qiyas, yang kelima istihsan, yang keenam ijma' dari para ulama, dan yang ketujuh adalah al-uruf masyarakat muslim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke mazhab Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Ashbahi al-Arabi al-Yamniyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syarik al-Azdiyah dari kabilah al-Yamaniyah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah dalam usia 87 tahun. Dasar-dasar istinbat mazhab Imam Malik adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul yang beliau anggap sah, yang ketiga adalah ijma' para ulama Madinah, yang keempat qiyas, yang kelima maslahah mursalah, yang keenam adalah sad az-zara'i, dan yang terakhir adalah uruf dan adat. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita ke mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Orang tua beliau berasal dari Mekah dan merantau ke Palestina. Nama kecil Imam Syafi'i adalah Muhammad. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Sa'i bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Sedangkan nama Asy-Syafi'i diambil dari nama kakeknya yaitu Syafi'i. Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbat hukum, Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu nas-nas yang berupa Al-Quran dan hadis, ijma', qiyas, dan istidlal. Mengenai istidlal, ada 2 sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i, yaitu adat istiadat atau uruf dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam atau istishab. Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi 2, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahlu ra'yi. Qaul qadim merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika tinggal di Baghdad, Irak pada tahun 195 Hijriah. Setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Khalid, seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah, dan Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadis dalam kitab sunnah. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Setelah tinggal di Irak, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahlul hadis. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Dengan demikian, qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.
Kita akan lanjut ke mazhab Hambali. Nama asli Imam Ahmad bin Hambal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, yaitu pada usia 30 tahun, ketika beliau baru berumur 3 tahun. Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal adalah Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Ahmad bin Hambal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahi atau ikhtilaf dan yang sudah sepakat. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hambal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ahmad bin Hambal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif, Ahmad bin Hambal menganalogikan atau menggunakan kias, dan kias baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video. Ini dia daftar referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan penjelasan tadi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-like. Apabila ada komentar yang ingin disampaikan, silahkan menyampaikannya di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semuanya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.